Mirsa Wawan Joak Channel, sekarang kita ada di Candi Blandongan di daerah Kerawang, Batu Jaya, Desa Segaran ya, Desa Segaran. Nah sekarang kita kedatangan tamu dari komunitas Bekasi gue, Bang Dasri Apandi. Nah beliau datang jauh-jauh, padahal jauhan saya sih daripada dia. Nah ini kita ada dari komunitas historika Bekasi juga, Bang Andre. Nah, beliau sarjana arkeolog atau arkeolog dah, dia yang ngerti sama candi batu itu diproduksi tahun berapa itu batu ya. Iya, lebih paham dia mah, kita mah gak paham. Kita mau tahunya cerita sejarah. Nah sejarah keterkaitan sejarah Bekasi, Kerawang ya, bahwa Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang. Nah, dulu itu keterkaitan luar biasa zaman Kerajaan Tarumanegara itu. Nah, ini juga ada Bang Aga Handoko yang ganteng, yang udah biasa emang sama kita terus dia ya. Nah, sekarang kita kongko-kongko dah masalah sejarah Tarumanegara, Kerawang, Bekasi. Nah biar apa? Biar kita tahu ya. Benar, ya Bang, biar kita tahu. Nah apalagi kita orang Kerawang, orang Bekasi itu patut harus tahu itu. Kaya banget sebenarnya daerah kita. Iya. Dulu kaya, sekarang kaya gitu ya. Yang kaya mah kaya, yang orang-orang gitu. Iya betul. Iya. Aduh. Nah ini bisa dijelasin Bang Andre masalah apa tentang perjalanan jejak sejarah Tarumanegara dengan Candi Blandongan ini. Oke. Kalau kita berbicara sejarah Tarumanegara ya, Tarumanegara itu kan punya kisah yang panjang juga. Nah, mungkin kalau dari kawan-kawan semua kan tahu Tarumanegara itu terkenal dari prasasinya, ya kan, Raja Purnawarman. Betul. Nah, kalau kita lihat dari prasasinya itu sendiri itu bercorak agama Hindu. Akan tetapi kalau kita lihat di belakang kita nih, Candi Blandongan atau situs-situs yang ada di Batu Jaya, itu mayoritas itu agama Buddha. Oh, Buddha ya. Iya, jadi bisa kita lihat di situ ada sebuah toleransi. Betul. Bisa kita simpulkan. Nah, untuk mencapai tahap seperti ini pun itu bukan waktu yang sebentar ya. Betul. Nah, jadi ada keterkaitan satu sama lain. Nah, mungkin kita menarik agak jauh ya. Misalkan kita ngambil di Buni. Nah, di Buni sendiri teman-teman tahu itu ditemukan gerabah Arikamedu. Nah, gerabah Arikamedu itu sendiri itu dari India. Nah, jadi bisa kita simpulkan perdagangan itu sudah berlangsung dari lama. Dari ribuan tahun nih udah pada iya, datang, udah lama. Jadi perkembangan maksudnya agama Hindu Buddha ke sini itu perlu waktu tahapan yang cukup panjang kayak gitu. Nah ini candi kan banyak candi-candi ini ditemuin di Bekasi nih udah mulai nih Bang. Nah jadi candi-candi ini itu tempat apa? Tempat raja, apa tempat ibadah atau tempat apa ini? Ya kalau kita lihat dari kasus di candi ini ya, nah candi ini di daerah Batu Jaya itu kemungkinan itu sebagai tempat persembahyangan. Nah kalau kita lihat di Candi Jiwa tadi kan tidak ada tangga-tangganya. Nah itu bisa kita tarik kesimpulan itu kemungkinan itu tempat dulu itu bisa digunakan sebagai tempat pradaksina upacara. Itu upacara yang mengelilingi candi seperti itu untuk sebagai tempat penyucian lah. Itu sehingga bisa disimpulkan bahwa candi ini itu tempat persembahyangan. Nah berarti dulu Tarumanegara ini, kerajaan Tarumanegara ya antara ya di Bekasi lah khususnya, itu emang udah makmur ya Bang. Iya udah makmur ya. Tadi kan kita pernah kongko kan, pernah ada emas apa segala macam. Ya itu emas dari mana gitu kan. Nah kalau kita lihat sejarah emas itu sendiri ya, nah emas itu kan pertama kali ditemukan atau pertama kali diolah itu kan sama bangsa Mesir. Oh gitu. Nah jadi bisa kita ambil kesimpulan kemungkinan emas itu ada di daerah Karawang Bekasi itu ya, itu akibat dari perdagangan itu sendiri. Nah kalau bukan karena ada tambang emas. Nah, iya kalau kita tarik dari sini ada tambang emas kagak ada. Iya kan berarti kan otomatis barang itu dari luar. Gas sama minyak mah ada. Iya betul, gas minyak mah ada. Iya. Sekarang ini lagi cengar-cengir aja nih Bang Aga Handoko. Nah
Gimana Bang Aga? Ya Iya. sekarang gini aja. Ah, Tadi Bang Andre ini bilang di sini ada agama Buddha dan agama Hindu sebagai simbol toleransi. Nah itu yang perlu dikedepankan. Betul. Bahwa di sini ada undakan pertama itu dari agama Hindu, terus undakan keduanya itu ke atasnya itu agama Buddha. Kalau ada analisa kan katanya bisa disimpulkan, analisa dari saya pernah dengar itu dua fase. iya. Pertama fase Hindu, kedua fase Buddha. Buddha. Tapi kalau ada analisa lain dari Bang Ade juga tadi bilang bahwa itu adalah sebagai gabungan sinkretisme antara agama Buddha dan agama Hindu gitu. Jadi benar-benar toleransi. Kalau orang sekarang bingung bahwa ini percandingan Hindu tapi yang beribadah di sini orang-orang agama Buddha. Kan orang kan bingung, ini kan peninggalan Tarumanagara yang beragama Hindu. Kok yang menyelenggarakan di sini segala macam peringatan hari Waisak segala macam kan orang dari agama Buddha gitu. Itu jadi pertanyaan besar. Ternyata kalau dilihat-lihat itu mungkin ya itu simbol toleransi antara agama Buddha dan Hindu sendiri. Betul. Itu saja. Dan saya harap ke depan pemerintah juga perlu ini juga nih, kawasan ini perlu benar-benar di penataannya ini. Betul. Misalnya tadi spanduk, naro-naro spanduk itu jangan sembarangan, kan merusak apa sebenarnya pemandangan juga ini. Betul. Spanduk segala masker prokes malah mengganggu, niatnya positif tapi mengganggu lingkungan percandian ini. Betul. Itu aja. Pemirsa One Jog Channel, artinya toleransi itu emang udah terbentuk dari dulu. Nah makanya kenapa kita harus tahu sejarah. Orang yang tahu sejarah nggak akan punya rasa kebencian, karena perbedaan itu emang udah tercipta dari dulu. Ya Bang gitu. Nah sekarang buat Bang Dasri Apandi nih, ya kan ketua komunitas Bekasi gue. Nah pesan-pesannya apa nih buat anggota komunitas Bekasi gue, khususnya orang Bekasi dah gitu Bang. Oke, terima kasih Bang Lawan Joak. Buat Abah Handoko, luar biasa ini. Ya harapan saya ke depannya buat rekan-rekan komunitas Bekasi gue, pasukan KBG, terus belajar sejarah. Karena apa yang tadi dikatakan abangku Lawan Joak, karena kalau kita tahu sejarah, kita tidak menanamkan kebencian gitu ya, kayak gitu. Saya teringat nih, jadi teringat tahun 95 waktu masih sekolah dulu. Jadi Candi Jiwa itu waktu saya sekolah dapat kabar katanya, wah ada Candi Jiwa, ada batu timbul waktu itu. Nah itu, jadi saya tahun 95 sudah kesini waktu itu, sampai jalan kaki sama teman-teman. Tapi belum tahu sejarah. Belum tahu sejarahnya. Tahu-tahu ada batu timbul gitu aja. Ada batu timbul. Nah, makanya bareng-bareng pada naik mobil truk, pada BM tuh pulang sekolah, pada kesini pada jalan kaki. Tapi alhamdulillah sekarang nih sudah berubah nih. Cuma harapan kedepannya buat pemerintah ya yang tadi dikatakan sama Abang Aga Handoko ya, tolong ditata lagi lah biar rapi, biar bagus, karena bagaimanapun ini sejarah. Oke, itu aja ya. Oke, siap. Nah, ini Bang Andre nih yang seorang arkeolog yang lebih mengerti Candi Blandongan ini. Itu ngukurnya pakai apa, Bang? Ya, kalau dibilang pakai ngukur ya, nah mereka itu sebenarnya anggap dah kalau untuk yang tukang yang bikin candi itu bisa kita sebut namanya silpin. Oh gitu. Bahannya itu kalau kita lihat kan ada beberapa candi itu bahannya dari batu andesit ya, atau batu kali lah, batu kali. Dan kalau ini kan kita lihat dari batu bata. Nah, kenapa sih batu bata? Ya, kalau kita lihat juga potensinya di daerah sini itu sumber untuk tanah merah tuh melimpah banget ya, melimpah banget. Jadi ya ngapain repot ngambil yang ribet ya? Berarti sesuai alam lingkungan. Iya, menyesuaikan dengan faktor geografisnya juga. Oh, gitu. Di bangunan di suatu tempat itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Contoh kayak di Jawa Tengah, Jawa Tengah itu kebanyakan pakai batu andesit karena di sono tempatnya vulkanik atau apa gitu sumbernya kan. melimpah Ya kan di sana. Sekarang di kita
tanah merahnya banyak. banyak. Ya pakai Iya, pakein Batu batu bata. bata. Makanya dimanfaatin semaksimal mungkin. Bukan periode. Mm-mm. Ada juga orang kan yang berpikiran itu periode. Jadi batu bata itu periode lebih tua dan batu andesit Andesit. lebih baru. Itu berarti itu asumsi seperti itu salah, kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Karena lebih pas lagi itu wilayah ya, tergantung wilayah kita itu adanya apa gitu. Iya benar masuk akal sih. Si pemirsa Wanjuak Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.